Saya Dinda Lestari dari kelas Paralel Administrasi Negara NPM 205604115. Saya Denti Maritasari dari jurusan Ilmu Administrasi Negara kelas Paralel NPM 205604116. Nama saya Anissa Jessica Fenilan, NPM 205604117. Nama saya Muhammad Andi Garanaldi dari kelas Paralel jurusan Administrasi Negara dengan NPM 205604118. Nama saya Emarik Rahman, NPM saya 205604119. Berhukum dalam pengertiannya ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang. Untuk memberikan keputusan tersebut harusnya dari penguasa yang berwenang itu. Dikemukakannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Ada beberapa pendapat, yaitu dari bagi ahli sejarah, filsafat, sosiologi, ekonomi, agama, yaitu sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber-sumber yang melahirkan hukum bisa digolongkan dalam dua kategori besar, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Perbedaan dalam sumber-sumber yang bersifat sosial dan hukum itu tentulah berupa pada tingkat perkembangan masyarakat yang sudah diketahui perbedaan tajam antara yang sosial dan yang hukum dengan segala pengaitannya. Dari segi teori, pembedaan alien mencerminkan terjadinya pertarungan antara dua kutub teori sesuai dengan pengakuan pola tersebut. Macam sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material merupakan semua kaidah, norma, dan aturan yang menjadi pedoman hidup manusia. Jelasnya, sumber hukum ini dasarkan keyakinan seorang individu atau kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan hasil penerapan sumber hukum material. Sumber hukum formal dibagi menjadi beberapa jenis sumber hukum, di antaranya undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap lazim dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Jurisprudensi, keputusan hakim pengadilan yang memuat peraturan sendiri dan diakui serta dijadikan dasar keputusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Sebab-sebab hakim mempergunakan putusan hakim lain karena yang pertama, putusan mempertimbangkan keputusan psikologis, mempertimbangkan praktis dan pendapat yang sama. Macam-macam jurisprudensi, ada dua, jurisprudensi tetap dan tidak tetap. Macam-macam asas jurisprudensi. Yang pertama, asas presiden yang dianut oleh negara Amerika Serikat dan Inggris. Yang kedua, asas bebas, yaitu yang dianut oleh negara Belanda dan Prancis. Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih tentang persoalan tertentu yang menjadi sebuah kepentingan negara. Dan traktat dibagi menjadi dua, traktat bilateral dan traktat multilateral. Yang selanjutnya tentang pengertian doktrin. Doktrin adalah pendapat atau argumen dari para ahli hukum yang terkemuka dan dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum tata negara. Kita sering mengenal adanya doktrin trias politika dari Montesquieu. Perundang-undangan sebagai sistem terbuka. Hukum ini telah disampaikan oleh Paul Scholten. Menurut Paul Scholten ada dua kekosongan konsep. Yang pertama, kekosongan dalam hukum. Yang kedua, kekosongan dalam perundang-undangan. Undang-undang sering digunakan dalam dua pengertian, yaitu formil dan material. Berapa asas berlakunya undang-undang? Yang pertama, undang-undang yang tingkatnya lebih rendah. Yang kedua, tingkat undang-undang khusus menyampingkan undang-undang yang bersifatnya umum. Yang ketiga, undang-undang yang berlaku akan membatalkan undang-undang yang berlaku sejauh undang-undang itu mengatur hal yang sama. Tata peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama, UUD Negara RI 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti UUD. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, keputusan presiden. Yang keenam, peraturan menteri. Yang ketujuh, peraturan